Kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Aan Anwaruddin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat, walaupun bangsa kita sedang dilanda musibah, yaitu wabah yang begitu luar biasa efeknya, dampaknya, tapi kita harus tetap semangat. Jangan lupa kata guru saya, yaitu Kang Gober Jaya Diningrat, jangan lupa bahagia. Oke sahabat-sahabat, kali ini saya akan mengenalkan salah satu pusaka saya, koleksi saya, yang menurut saya ini sangat menarik. Dan di video-video sebelumnya sebenarnya sudah sedikit dibahas tentang golok koleksi pusaka saya atau pedang koleksi saya, yaitu pedang yang handlenya Makara atau Makoro. Dan kita tahu bahwa Makara atau Makoro itu konon adalah hewan jadi-jadian. Jadi hewan ini nggak jelas, maksudnya tidak jelas itu perpaduan dari beberapa hewan, seperti mulutnya dari buaya, kemudian dari di kepalanya kayak tanduk rusa maupun yang lain. Jadi Makoro itu kalau dalam bahasa Sanskerta atau arti dari Makara itu adalah hewan laut atau naga laut. Jadi Makoro ini menariknya menurut saya terdapat pula di beberapa candi-candi yang ada di Indonesia, seperti candi-candi yang ada di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Bahkan relief-relief yang ada di Bali juga terdapat Makoro. Kalau di Bali disebutnya Gajah Mina, karena Makoro ini bentuknya itu memang sangat bervariasi, bermacam-macam. Jadi gabungan dari hewan-hewan laut maupun hewan yang ada di hutan seperti gajah. Jadi dulu saya memahami Makoro itu cuma perpaduan hewan-hewan yang ada di laut seperti naga, buaya, ikan. Tetapi ternyata setelah saya baca di literaturnya, jadi Makoro ini penggabungan dari hewan laut maupun hewan yang ada di hutan, sahabat-sahabat, seperti gajah, rusa, dan lain-lain. Oke, sahabat-sahabat, sebelum saya menjelaskan Makoro atau Makara itu seperti apa, kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleng. Ini kursinya oleng, sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, jadi menurut saya koleksi yang saya miliki ini sangat menarik. Kenapa menarik? Ini handle Makoro ini yang saya punya. Aduh, anak saya nangis, langsung minta HP. Sedangkan ambunya itu lagi masak. Oke, kita lanjut sahabat-sahabat. Jadi dari sekian koleksi golok pedang yang saya miliki, ya handlenya itu
Makoro atau Makara, menurut saya ini yang paling menarik. Kenapa paling menarik? Jadi saya bukan hanya koleksi yang saya punya, tetapi saya lihat dari ribuan pusaka di milik teman-teman, baik di grup maupun di FB. Menurut saya ini bentuknya, sahabat-sahabat, handle Makoro saya ini sangat besar sekali, sahabat. Jadi di handle yang lain gitu bentuknya kecil, tetapi yang sekarang saya pegang itu handle-nya sangat gede sekali. Jadi nanti sahabat-sahabat bisa lihat bentuknya seperti apa, lebih jelasnya, lebih detailnya. Tapi kalau menurut saya ini sangat menarik karena ini yang paling gede. Jadi sepertinya ini dulu dipegang sama orang yang gede juga. Sahabat-sahabat bisa saksikan, bisa lihat. Jadi gede sekali. Ini juga jelasnya, lebih jelas. Dan saya ke depan ya mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi mengkoleksi handle dalam bentuk Makoro atau Makara. Come on. Suka sekali karena bentuknya sangat unik dan keren. Oke, sahabat-sahabat, kita sama-sama saksikan Makoro itu seperti apa. Makara adalah sebuah makhluk legendaris dalam mitologi Hindu yang kerap digambarkan dalam seni rupa Hindu, Buddha, Asia Selatan, dan Tenggara. Makara merupakan hewan yang diasosiasikan dengan air dan digambarkan sebagai vahana atau kendaraan Dewa Varuna maupun Dewi Gangga. Makara merupakan kata Sanskerta yang kurang lebih bermakna naga laut atau makhluk air. Makara juga dikenal dalam sejumlah bahasa lain dengan nama yang menunjukkan pemahamannya sebagai hewan gabungan. Bagian badan dan ekor Makara mengadaptasi hewan-hewan air bersisik seperti ikan atau buaya. Sementara bagian kepalanya merupakan campuran dari mamalia yang meliputi gajah, rusa, dan celeng. Rupa Makara dengan ekor ikan, rahang buaya, dan belalai gajah kemudian harinya menjadi gubahan umum yang digunakan dalam berbagai tradisi. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa hewan buaya tampaknya menjadi inspirasi awal Makara, yang seiring waktu menjadi lebih rumit dan dicampur dengan hewan-hewan lainnya hingga menjadi sebuah hewan hibrida legendaris. Sejumlah tradisi India kerap menggambarkan Makara dalam gubahan yang masih menyerupai buaya, meski memiliki elemen-elemen campuran, dan pemahaman Makara sebagai ekivalen buaya hingga kini masih dapat ditemui dalam sejumlah seni rupa dan sastra India. Hewan nyata lainnya yang juga diduga menjadi inspirasi awal Makara meliputi dugong dan lumba-lumba Gangga. Sebagai makhluk air, Makara dikonotasikan dengan air yang membawa kehidupan, kesuburan, serta tumbuh-tumbuhan. Namun begitu, Makara tidak sepenuhnya dianggap baik dalam memiliki aspek hewan buas yang liar dan mengancam. Kedua aspek ini berkembang dari asosiasi Makara dengan dewa-dewi air yang memiliki aspek serupa. Sejak zaman Veda India kuno, Makara dikenal sebagai vahana atau kendaraan Dewa Varuna yang menguasai sungai, samudra, dan segala badan air. Varuna yang menguasai samudra memiliki konotasi ketidaktahuan, alam bawah, dan kegelapan sebagai cerminan keluasan dan kedalaman air samudra
yang tidak terjamah oleh masyarakat India kuno. Sebagai Vahana Varuna, Makara pun dikonotasikan sebagai makhluk laut misterius yang berbagai aspeknya tidak dapat dimengerti manusia biasa. Makara juga disebut sebagai Vahana Dewi Gangga, personifikasi sungai Gangga. Meski Dewi Gangga digambarkan sebagai tokoh berulas asih dalam sastra India, sungai Gangga sendiri kerap membawa banjir yang menghancurkan hunian manusia dan dihuni oleh banyak buaya yang ditakuti oleh masyarakat India kuno. Memasuki abad 2 sebelum Masehi, Makara juga diasosiasikan sebagai simbol putra Vasudeva Krishna yang merupakan salah satu perwujudan Krishna. Salah satu gelar Pradyumna yang ditemukan dalam kitab Harivamsa adalah Makara Vaja, yang kurang lebih berarti ia dengan Panji Makara. Dalam beberapa bagian Mahabharata, Makara diasosiasikan dengan Pradyumna serta Kamadeva, mensugestikan bahwa keduanya merupakan tokoh yang sama. Dalam astrologi Hindu, Makara juga merupakan salah satu rasi bintang yang setara dengan zodiak Capricorn serta nama bulan dalam kalender Hindu India. Terdapat kesinambungan rupa antar Makara dan Capricorn yang dalam sejumlah depiksi seringkali digambarkan sebagai hewan campuran yang bagian belakangnya memiliki badan ikan sebagaimana Makara. Penggunaan motif Makara sebagai ornamen arsitektural memiliki akar yang kuno dalam tradisi India. Dalam berbagai kuil Hindu, Makara dapat digunakan sebagai motif pahatan yang menghiasi relief, kepala, kolom, ambang pintu, lidah tangga, talang air, dan berbagai bagian bangunan lainnya. Kitab arsitektur Manasara yang seringkali dijadikan rujukan dalam kitab-kitab arsitektural tradisional India menspesifikasi salah satu penggunaan pahatan Makara sebagai ornamen ambang pintu. Dalam Manasara bait 133 sampai 136 bab 15 mengenai kolom dituturkan bahwa Makara sebaiknya digunakan sebagai kepala kolom di ujung lengkung Torona yang membingkai bagian atas pintu. Penggunaan serupa sebagai kepala kolom dapat ditemukan pada salah satu pahatan Makara tertua yang ditemukan di India, yakni pada kolom-kolom Heliodorus yang diperkirakan dibangun pada sekitar abad 2 sebelum Masehi. Makara merupakan salah satu ornamen arsitektural yang paling lumrah ditemukan dalam candi Mataram kuno, umumnya dalam bentuk kesatuan, kala Makara sebagai bagian dari bingkai pintu maupun relung. Berbeda dengan penerapan serupa di India, Makara pintu Jawa kuno selalu digunakan di dasar pintu dan dipahat dengan kepala yang saling membelakangi, sementara Makara pintu India digunakan di bagian atas pintu dan umumnya saling berhadap-hadapan. Selain bingkai pintu, Makara juga sering ditemukan sebagai talang air dan lidah tangga. Sebagai lidah tangga, ornamen Makara Jawa kuno sering ditemukan dengan mulut atau belalai yang didiami oleh hewan lain. Sebagaimana terlihat pada lidah tangga Prambanan, digambar bahwa yang belalai dan mulutnya didiami pahatan singa, termasuk pada relief yang ada di Candi Borobudur. Makro itu tidak hanya terdapat di Indonesia, tetapi di berbagai belahan dunia seperti India dan lain-lain. Jadi di India pun yakini ini sebagai undangan Dewi Gangga. Bahkan ada yang meyakini juga para dewa selain Dewi Gangga juga menggunakan tunggangan dalam bentuk Makara atau Makoro. Oke, sahabat-sahabat, itu sekilas tentang seperti apa Makoro. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita lihat, jadi
Makoro ini tidak hanya ada pada handle golok maupun pedang, tetapi di keris juga ada, tapi di bilah. Nah, kemudian di candi-candi seperti di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, yaitu Borobudur, juga terdapat patung dalam bentuk makoro atau makara. Dan di Bali juga sama harus. Dan saya akan menjelaskan salah satu kekayaan Indonesia, yaitu Borobudur seperti apa. Dan inilah 10 fakta unik yang ada di Borobudur. Kita sama-sama saksikan sama-sama. Berikut 10 fakta menarik Candi Borobudur. 1. Candi Borobudur dibangun antara abad ke-8. Berdasarkan aksara yang tertulis, pembangunan Candi Borobudur diperkirakan dilakukan antara abad ke-8 dan ke-9. Butuh waktu 75 sampai 100 tahun untuk bisa menyelesaikannya pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Sayangnya, tidak ada bukti konkret mengenai alasan utama Candi Borobudur dibangun. 2. Candi Borobudur ditemukan oleh Gubernur Jenderal Inggris. Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, Sir Thomas Stamford Raffles, menemukan Candi Borobudur pada tahun 1814. Cerita ini dia tuliskan pada sebuah buku berjudul The History of Java atau Sejarah Pulau Jawa. Atas perintahnya, Cornelius ditugaskan untuk membersihkan area Candi Borobudur untuk dipelajari perlahan tapi pasti. Akhirnya banyak pihak yang ingin menyelamatkan situs Candi Borobudur tersebut. 3. Candi Borobudur terdiri atas 2 juta balok vulkanik. Banyak perdebatan mengenai Borobudur, termasuk hipotesa candi dibangun di atas sebuah danau purba yang mengering. Dugaan semakin kuat saat ada bukti terendamnya bagian dasar candi pada abad ke-13 dan ke-14. Meski demikian, hingga saat ini pembangunan Candi Borobudur masih menjadi misteri. Salah satu yang pasti adalah Candi Borobudur terdiri dari 2 juta balok batu vulkanik yang terpahat dengan baik. Masing-masing balok saling mengunci sehingga candi tetap kokoh sampai sekarang. 4. Candi Borobudur sempat mau dibongkar untuk disimpan dalam museum. Di balik kemegahan Candi Borobudur, banyak pemburu artefak tertarik mengkoleksinya. Kepala arca menjadi bagian yang paling diminati, maka dari itu banyak patung Buddha yang ditemukan tanpa kepala. Parahnya lagi, pemerintah Hindia Belanda juga memberikannya secara sukarela pada 1896. 5 arca Buddha beserta 30 batu dengan 30 batu relief, 2 patung singa, arca penjaga, batu bentuk tangga, dan sebagainya diberikan kepada Raja Thailand. Koleksi tersebut bisa kamu lihat di Museum Nasional Bangkok. Maraknya pencurian pada masa itu membuat Kepala Inspektur Artefak Budaya menyarankan Borobudur dibongkar seluruhnya pada 1882. Reliefnya dipindahkan ke museum supaya tidak ada lagi kasus serupa. Bisa dibayangkan kalau keputusan itu terjadi. Untungnya seorang arkeolog yang ditunjuk pemerintah, Grunfeld, mengatakan keputusan tersebut terlalu berlebihan. 5. Relief di Candi Borobudur bercerita kisah kehidupan Buddha. Total ada sekitar 2672 pahatan relief yang tersebar di candi berukuran 123 kali 123 meter.
Sebanyak 1460 diantaranya bercerita tentang kisah Buddha. Sisanya relief dekoratif. Salah satunya kisah mengenai kelahiran Buddha yang diceritakan pada relief Jataka dan Awadana. Selain itu, terdapat 504 arca Buddha yang terletak dalam 432 relung dan 72 stupa berlubang. Ada pula 100 talang berbentuk patung ikan berkepala gajah atau yang biasa disebut dengan makara sebagai saluran. 6. Candi Borobudur dipugar 2 kali. Awal kembalinya Candi Borobudur dimulai pada tahun 1885. Kala itu, Ketua Masyarakat Arkeologi di Yogyakarta, Jerman, menemukan kaki tersembunyi. Penemuan tersebut sontak membuat pemerintah Hindia Belanda menjaga kelestarian candi. Ada 3 orang ahli yang ditunjuk untuk meneliti Candi Borobudur. Sejarawan seni Brandes, insinyur sekaligus anggota tentara Belanda, Theodor van Aert dan van de Kamer. Keterbatasan anggaran membuat pemugaran tidak berjalan sesuai rencana. Pemugaran hanya memusatkan perhatian pada merawat patung dan batu. Sebelumnya ada usaha untuk memperbaiki tata letak batu, stupa, dan drainase. Rekonstruksi catra juga sempat dilakukan, tapi hanya menggunakan sedikit batu asli. Dampaknya, catra tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, sehingga Van Aert membongkarnya. Bagian tidak sempurna tersebut disimpan di Museum Karmawibangga Borobudur. Demi menyelamatkan Candi Borobudur, akhirnya pemerintah Indonesia mengajukan pemugaran kepada masyarakat internasional. Rencana tersebut membuahkan hasil, sehingga UNESCO tergerak untuk membantu memulihkan Borobudur. Pada 1973, pemugaran Candi Borobudur diresmikan Presiden RI kedua, yaitu Soeharto. Pemugaran yang menghabiskan dana 6,9 juta tersebut selesai pada 1984. Alhasil, UNESCO mendaftarkan Candi Borobudur sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. 7. Borobudur menjadi wisata ziarah bagi umat Buddha. Setelah pemugaran tersebut, Borobudur mulai dijadikan wisata religi bagi umat Buddha. Hingga saat ini, candi ini juga dijadikan pusat perayaan Waisak di Indonesia yang menarik perhatian wisatawan domestik hingga internasional. 8. Candi Borobudur sempat rusak akibat bom dan bencana alam. Pada tanggal 21 Januari 1985, 9 stupa rusak parah akibat bom. Lalu ada pula gempa berkekuatan 6,2 skala Richter di Jawa Tengah. Kejadian naas tersebut mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan ringan di Borobudur. 9. Kerusakan akibat alam terparah akibat letusan Gunung Merapi. Masih ingatkah letusan Gunung Merapi pada Oktober dan November 2010? Debu vulkaniknya menutupi kompleks candi dengan ketebalan 2,5 cm. Dampaknya, kawasan wisata ditutup 5-9 November 2010 untuk dilakukan pembersihan. UNESCO kembali membantu upaya rehabilitasi dengan menyumbangkan dana sebesar 3 juta dolar. Proses rehabilitasi memakan waktu sekitar 6 bulan. Mereka melakukan penghijauan ulang, memperbaiki sistem tata air, serta menghidupkan kembali kehidupan sosial dan ekonomi. 10. Artefak Candi Borobudur tersebar di beberapa museum seluruh dunia. Seperti yang disinggung di atas, artefak arkeolog Borobudur telah tersebar akibat pencurian.
Di Indonesia ada 2 museum untuk melihat koleksi aslinya, yakni Museum Karma Wibangga dalam Kompleks Borobudur dan Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Museum internasional yang menyimpan koleksi Borobudur berada di Amsterdam, British Museum, London, dan Museum Nasional Bangkok, Thailand. Selain itu, ada pula museum yang menyimpan koleksi replikanya, di antaranya Museum Louvre di Paris, Museum Negara Malaysia di Kuala Lumpur, dan Museum Agama Dunia di Taipei. Nah, itulah 10 fakta menarik tentang Candi Borobudur yang begitu luar biasa. Oke, sahabat-sahabat, itulah fakta di Borobudur yang begitu luar biasa. Dan sahabat-sahabat juga saya yakin banyak yang belum tahu. Tapi kalau sudah tahu ya alhamdulillah. Oke, sahabat-sahabat, apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.